Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan memiliki semangat belajar yang tinggi ya, supaya bisa mengerti materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pertumbuhan ekonomi, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi, terus kita juga sudah membahas mengenai pembangunan ekonomi serta apa bedanya antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih yang menjadi indikator untuk melihat bagaimana atau berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu negara? Untuk lebih jelasnya, kita kupas di video pelajaran kita kali ini. Pembangunan ekonomi di suatu negara tentunya tidak terlepas dari peran pertumbuhan ekonomi, di mana kita telah mengetahui pertumbuhan ekonomi adalah fluktuasi dari pendapatan nasional atau GDP atau GNP dari suatu negara dalam periode tertentu. Nah, dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikatornya untuk melihat berhasil atau tidak adalah melihat pendapatan per kapita. Yang kita tahu, pendapatan per kapita itu bisa kita dapatkan melalui GNP dibagi dengan jumlah penduduk, atau pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Apa sih sebenarnya pendapatan per kapita? Walaupun sebelumnya di bab 1 kita udah belajar mengenai pendapatan per kapita. Jadi untuk refresh lah, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata dari suatu penduduk di suatu negara dalam periode tertentu. Kalian ingat nggak sih, waktu itu kita bikin kesimpulan bahwasanya semakin tinggi pendapatan per kapita dari suatu negara, maka bisa dibilang negara tersebut adalah negara makmur atau semakin sejahtera. Nah, ternyata ada hal lain yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu adalah distribusi pendapatan. Salah satu tujuan adanya pembangunan ekonomi tentunya adalah pemerataan, yaitu kita mau membuat supaya di negara tersebut tidak terjadi ketimpangan. Ketimpangan tuh ya gap atau jarak lah antara yang kaya dan yang miskin. Dan adanya distribusi pendapatan yang baik inilah akan membantu supaya jarak tadi antara yang kaya dan yang miskin tidak terlalu signifikan. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi pendapatan, silakan kalian simak ilustrasi berikut ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat ilustrasi mengenai distribusi pendapatan, khususnya melalui pendekatan kurva Lorenz atau Lorenz curve. Oke. Si yang dimaksud dengan kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini adalah kurva yang memperlihatkan adanya hubungan kuantitatif, yaitu antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Ya, biasanya 1 tahun lah. Nah, atau biasanya di sini kita akan memperlihatkan atau akan menemukan sebesar apa sih ketimpangan yang terjadi. Yang kita tahu tadi saya bilang ketimpangan itu kan adalah salah satu musuh dari pembangunan ekonomi lah. Gitu. Pembangunan ekonomi kan bertujuan untuk pemerataan. Nah, penting banget kalau kita mau memeratakan tadi yang pendapatan nasional melalui pembangunan ekonomi, makanya kita perlu banget tahu mengenai ketimpangan ini. Ya, inilah gambarnya. Kita bisa lihat yang di depan itu ada perumahan kumuh, dan yang di belakang itu ya gedung-gedung bertingkat, yang tentunya ya disinilah kita bisa melihat adanya ketimpangan antara daerah kumuh dan daerah yang sedikit untuk dibikin jadi gedung-gedung kayak gitulah dan lain-lain. Nah, bentuk dari kurva Lorenz itu sendiri adalah sebagai berikut.
Tadi kan kita bilang kita mau membandingkan antara persentase si pendapatan tadi dengan jumlah penduduk gitu ya. Jadi di sini ada garis diagonal. Jadi sumbu X, sumbu Y yang kalau kalian biasa di matematika, sumbu X itu horizontal, sumbu Y-nya vertikal. Nah, di mana sumbu X itu adalah kumulatif penduduk dan sumbu Y-nya adalah kumulatif pendapatan. Nah, garis diagonal ini adalah garis ketimpangan. Gitu. Nah, bentuk kurva Lorenz sendiri adalah yang diarsir warna hijau ini, hijau muda. Jadi, ada garis ketimpangan, lalu ada kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz itu sendiri memiliki arti sebagai berikut. Jika semakin jauh jarak garis kurva Lorenz, itu yang warna arsiran hijau muda, dari diagonal, maka semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Nah, ketika garis diagonalnya itu, garis kurva Lorenz-nya menjauh dari garis diagonal, maka akan semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Nah, kebalikannya, jika dia semakin dekat garis kurva Lorenz ya dari diagonal, maka semakin tinggi tingkat pemerataannya. Jadi pemerataannya lebih maksimal. Dimana kita tahu kalau misalnya semuanya pemerataannya baik, apalagi didukung dengan pendapatan per kapita tinggi, terus juga pemerataan yang baik, otomatis ya negara tersebut adalah negara yang sejahtera gitu. Nah, ilustrasi saya mau menjabarkan bagaimana sih kita membuat kurva Lorenz gitu, dan bagaimana sih kita membaca kurva Lorenz juga. Di sini ada ilustrasi, diketahui satu negara yaitu Askanda memiliki pendapatan nasional sebesar 8 miliar. Wow, ya lumayan ya untuk satu negara, karena dia total penduduk cuman 100 orang. Oke, 8 miliar 100 orang. Nah, sebelumnya kalian udah belajar kan tentang pendapatan per kapita. Berarti coba deh kita bandingin deh. Kita hitung pendapatan per kapitanya. 8 miliar dengan total penduduk 100 orang. Otomatis pendapatan per kapitanya itu kan 8 miliar itu kan 8.000 juta lah ya. Atau nggak bisa dibilang kan 8.000 ya 8.000 juta, 8 dengan 0,9, 8 miliar. Dibagi 100 orang, kan kita lihat pendapatan per kapita kan adalah pendapatan nasional, yaitu GDP atau GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, di sini 8 miliar tadi dibagi dengan 100 orang, berarti bisa dibilang pendapatan per kapitanya atau pendapatan masyarakatnya rata-ratanya adalah 80 juta per kepala. Wow, that's good. Kan sampai kaget tuh orangnya. Bayangin 80 juta. Nah, sekilas ini kita bisa nih ya. Aduh, saya jadi tipu, bias. Sekilas tapi bias juga sih. Bisa dilihat juga, kita juga bisa takjub lah dengan pendapatan rata-rata penduduk Askanda, yaitu sebesar 80 juta. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah tidak selamanya pendapatan per kapita itu cukup menjawab atau cukup membuktikan bahwasannya pembangunan ekonomi itu berhasil atau tidak. Nah, mari kita telaah dalam kurva Lorenz. Jadi kayak gini. Dalam kurva Lorenz ya, tadi kita bisa ambil kesimpulan dari ilustrasi tersebut adalah total pendapatan 8 miliar. Jumlah penduduknya adalah 100 orang. Tahap pertama yang mesti kalian tahu adalah untuk membuat kurva Lorenz, kita harus mengklasifikasikan penduduknya dalam 5 kategori. Jadi dibagi 5 kelompok gitu loh. Ya. Jadi yang pertama kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi menurut kurva Lorenz ini, kita membagi mulai dari yang paling miskin, cukup, kaya, sampai dengan kaya banget. Jadi dibagi jadi 5 kelompok. Nah, setelah kita bagi 5 kelompok, berarti kan ada 100 orang ya. Berarti bisa kita simpulin penduduknya tuh kayak dari 20 orang pertama itu kelompok 1, terus dari 21 sampai 40 itu kelompok 2, dan seterusnya sampai nanti 100. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki ada
jumlah anggota penduduknya adalah 20 orang. Jadi 20 orang paling miskin, 20 orang miskin, 20 orang cukup, 20 orang kaya, sampai dengan 20 orang kaya banget. Nah, seterusnya kita juga butuh data. Jadi ini yang tadi tidak disampaikan di ilustrasi tersebut. Sebenarnya untuk membuat kurva Lorenz ini kita juga harus memiliki data tentang kontribusi pendapatan si masing-masing kelompok. Nah, di sini saya buatin contohnya adalah ini dalam jutaan ya, 600 juta. Berarti kan 1000 juta itu berarti 1 M, ya kan? 1,4 M, 1800 itu 1,8 M, 3,2 M. Jika di total maka ya total pendapatannya 8 miliar gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi 20 orang atau enggak orang miskin tadi nih, yang paling miskin banget, itu bisa menyumbang cuman sebesar 600 juta. Dan kelompok 2 itu adalah 1 M dan seterusnya. Jadi masing-masing kelompok ini memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Ada 600, 1000, 1400, 1800, 3200. Gitu. Ini dalam jutaan ya. Nah, seterusnya yang harus kita cari adalah kita pengen tahu berapa persen sih kumulatif penduduknya. Tadi kan kita bilang 100 orang kita bagi 5. Otomatis masing-masing kelompok itu punya persentase 20%. Karena apa? Karena tadi 100 dibagi 5 kali 100%. Jadi masing-masing kumulatif penduduknya adalah 20%. Entah itu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, setelah kita udah mendapatkan kumulatif penduduk yang tadi kita hitung tadi, kita akan mencari yang namanya persentase kontribusi pendapatan. Seberapa besar sih pendapatan dari penduduknya untuk kontribusi negara, untuk kontribusi pendapatan negara, yaitu dengan cara ya tadi pendapatan yang ada di dalam kelompok dibagi jumlah total semuanya, total pendapatan dikali 100, dimana 100 ini adalah 100%. Jadi nanti saya ambil contoh 600 dibagi 8000 kali 100%, sehingga nanti akan muncul angka seperti ini, ya kan? 600 bagi 8000 kali 7 kali 100% jadi 7,5%. Terus 1000 dibagi 8000 jadi 12,5%. 1400 bagi 8000 17,5% dan seterusnya. Nah, di sini ketika kalian punya datanya semua lengkap, barulah kalian bisa menggambarkan yang namanya kurva Lorenz. Oke, tanpa panjang kata lagi, kita next untuk melihat atau bagaimana sih cara membuat si kurva Lorenz itu sendiri. Tadi kita punya data ini ya, kelompok 1 sampai 5, terus penduduknya ya tadi masing-masing ada 20 orang, ada 0 sampai 20 orang paling miskin, 20 orang miskin, 20 orang cukup, 20 orang kaya, sampai 20 orang kaya banget. Ini juga persentase kumulatif penduduk. Tadi kita bisa ambil dari 100% kita bagi 5, berarti masing-masing 20% masing-masing kelompok. Dan ini yang tadi kita hitung kontribusi pendapatan. Jadi yang pertama kita buat adalah kita menggambar kurvanya dulu. Tadi kan saya bilang di awal ya, ini adalah perbandingan antara kumulatif pendapatan dengan kumulatif penduduk, persentasenya. Makanya tadi kita cari dulu persentasenya. Nah, di sini saya memakai skala 20 sampai dengan 100 ya. Di mana total dari seluruhnya kan kalau kumulatif pendapatan kan ya 100%. Tadi kan kalau kamu hitung aja coba 7,5 tambah 12,5 tambah 17,5 22,5 40 itu total nanti 100%. Nah, saya di sini pakai skala 20 ya. Selanjutnya juga untuk kumulatif penduduk saya juga pakai skalanya yang sampai 20 gitu. Sampai nanti endingnya 100. Tadi karena total penduduk kita adalah 100. Berarti sekarang
caranya bagaimana kita menggambar kurva Lorenz tadi? Yang pertama kita gambar dulu diagonal. Yang tadi ya, diagonal itu adalah yang menggambarkan ketimpangan tuh, membagi ketimpangan. Nah, yang pertama di sini yang perlu kita baca adalah di kelompok 1. Di kelompok 1 itu 20 penduduk pertama atau 20 penduduk yang paling miskin itu punya kontribusi pendapatan sebesar 7,5%. Makanya saya bikin di bawah 20 mendekati 0 lah, itu titiknya. Jadi yang untuk yang sumbu Y-nya saya 7,5 itu di bawah 20 ya. Kalau kalian lihat di bawah 20 di atas 0 itu saya kasih ya, itu saya kira-kira 7,5%. Oke. Lanjut. Untuk membaca seterusnya, untuk membuat seterusnya, kalian tuh harus kan kalau misalnya kalian perhatikan di sini kan, Pak, kenapa kok itu yang penduduk yang kelompok 2 kan emang benar tuh batas akhir penduduknya 40, tapi kok kenapa itu 20 ya Pak? Harusnya kan 12,5. Nah, inilah cara membuat kurva Lorenz yang berbeda. Jadi itu gini. Jadi setiap kita membuat tingkatan, kontribusi pendapatannya itu harus ditambah. Jadi nanti dari 20 ke 40, ya kan? 20 ke 40, kontribusi pendapatannya ditambah dulu 7,5 ditambah 12,5, makanya dia muncul di angka 20. Kayak gitu. Dan seterusnya, kita coba lihat yang di angka 60. Kita prediksi dulu 12,5. Tadi kan ini udah nyampe 20 nih. 12,5 jangan ditambahin 17,5. Tapi karena di sini udah kumulatif. Nah, inget ya kumulatif. Jadi 20-nya tadi 17,5-nya ini jangan ditambah sama 12,5. Tapi ditambah sama 20 karena kita udah ngejumlahin yang kelompok 1 sama kelompok 2. Makanya timbul di angka 12,5 17,5 kan 30 ya, berarti 37,5 ya. Nah, makanya saya bikin di bawah angka 40, 37,5. Nah, dari 37,5 kita lompat lagi di kelas 4 yang batas penduduknya adalah 80. Nah, tebak sekarang kumulatif pendapatannya berarti berapa? Kalau kalian jawab 60 berarti kalian benar. Karena apa? Karena kita tinggal menambahkan tadi 37,5 ditambah dengan 22,5. Makanya nanti dia akan muncul di 60. Gitu. Dan yang terakhir pasti tadi kan kontribusi pendapatan kan harus 100% ya. Jadi tinggal 60 ditambah 40 normal, kita 100%, pas banget 100%. Dan total penduduk pas juga 100% juga. Jika nanti penambahan kalian hitungannya lebih dari 100 berarti bisa dipertanyakan perhitungan kalian itu kemungkinan salah. Jadi nanti kita tinggal menghubungkan deh titik-titiknya dari 0 ke titik yang kuadrat yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5. Jadilah kurva Lorenz. Gitu. Wow, amazing. Oke. Berarti di sini kita lihat ya dari garis diagonal tadi ya cukup jauh atau cukup sedang atau bagaimana. Sebenarnya kita nggak bisa nih ya, nggak bisa langsung melihat dia itu ketimpangannya tinggi apa enggak gitu. Kalau dari kurva Lorenz sendiri ya. Jadi kita kalau mau membandingkan kurva Lorenz itu alangkah baiknya kita bandingkan dua kurva Lorenz. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kesimpulan ada dua kurva yang berbeda. Jadi kita nanti pengen mengeneralisasi yang mana sih kira-kira yang ketimpangannya yang paling tinggi. Nah, efek dari ketimpangan yang paling tinggi otomatis pembangunan ekonomi masih kurang hasil. Nah, sekarang kan kita udah buat yang Askanda nih, ya. Sekarang ada satu negara lagi, tapi kalian buat latihan. Nah, satu negara ini namanya Rokinda. Oke. Rokinda tuh sama kayak Askanda.
dia punya total pendapatan 8 miliar, jumlah penduduknya juga 100. Nah, sekarang kita buat nih, apakah ya Askanda dan Rokinda memiliki atau pernah mengusahakan pembangunan ekonomi yang mana yang lebih terarah, lebih tepat sasaran, lebih efisien, lebih efektif. Nah, ini data-datanya Rokinda saya kasih, yaitu ada total pendapatan masih sama 8 miliar, jumlah penduduk juga 100, tapi yang membedakan adalah kontribusinya. Kontribusi pendapatannya. Yang tadi itu, yang kontribusi pendapatan. Nah, ini kontribusi pendapatan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Berarti dari kelompok yang termiskin sampai yang terkaya. Nah, tugas kalian pertama adalah buat tabel yang kayak tadi. Ya, mulai yang dari kelompok, terus juga penduduk yang 0 sampai 20 dan seterusnya. Habis itu juga prosentase yang tadi 20% dan seterusnya. Sehingga nanti kalian bisa menemukan atau menggambar kurva Lorenz milik negara Rokinda. Kan kalau misalnya kita hitung-hitung nih, negara Rokinda sama Askanda sama-sama pendapatan per kapitanya sama-sama pasti nanti 80 juta. Rata-rata pendapatan orangnya ada 80 juta. Nah, sekarang kita pengen tahu kira-kira pembangunan ekonomi mana yang paling berhasil. Padahal pendapatan per kapitanya sama. Tapi kita lihat, kita bandingkan dengan yang namanya distribusi pendapatan. Kita lihat dari kurva Lorenz-nya. Oke? Jadi itulah. Nanti kalian di ending buat kesimpulan ya. Kalian kerjain semuanya di buku tulis. Kayak biasa, nanti akan kalian upload latihan ini ke Google Classroom. Nanti saya nilai. Jadi pokoknya endingnya adalah saya pengen kalian bisa generalisir perbandingan antara negara Askanda sama Rokinda. Kira-kira pembangunan ekonominya yang paling tepat, yang paling berhasil, yang paling efisien, paling efektif itu siapa? Oke, saya yakin kalian bisa. Kalian bisa lah. Oke, itulah ilustrasinya. Cukup sekian aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Sekarang saya pengen kalian bisa untuk mengerjakan kurva Lorenz. Semangat semuanya! Itulah materi kita hari ini. Dengan berakhirnya ilustrasi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menyerapnya dengan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!